Di Bitung bisa lagi. Di balik hamparan sawah yang hijau dan angin yang berhembus tenang, Desa Pohkonyal menyimpan cerita tentang kerja keras, kreativitas, dan harapan. Sebuah desa yang tidak hanya subur tanahnya, tetapi juga kaya akan kearifan lokal dan semangat kebersamaan. Hamparan sawah yang hijau membentang luas, menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakatnya. Setiap tetes keringat petani, setiap butir padi yang tumbuh adalah cerminan kerja keras dan rasa syukur. Di desa ini, sawah bukan sekedar mata pencaharian, tetapi juga bagian dari kehidupan dan budaya. Ada sebuah tradisi yang indah dan syarat makna yang disebut labuhan. Labuhan adalah wujud rasa syukur masyarakat sebelum menanam padi, dengan harapan agar Allah memberikan kelancaran, keselamatan, dan hasil panen yang melimpah. Di dalamnya tercermin nilai-nilai religius, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam. Selain pertanian, Desa Pohkonyal juga dikenal dengan kerajinan anyaman tas, yang menjadi ikon desa ini. Anyaman tangan yang penuh kreativitas, ketelatenan, dan nilai seni tinggi. Setiap rajutan tas bukan hanya produk, melainkan karya budaya yang membawa identitas Desa Pohkonyal. Di tengah kesederhanaan, berbagai kegiatan masyarakat desa yang dilakukan untuk memperkuat kebersamaan dan kekeluargaan. Mereka berkumpul dalam acara keagamaan dan sosial. Doa-doa dipanjatkan bersama, mendalami ilmu agama, berbagi pengalaman, dan mempererat ikatan silaturahmi antar warga. Kami memulai perjalanan pengabdian melalui program BKKBN dengan semangat Supermom Bebas Stunting. Bersama ibu-ibu desa, kami belajar dan berbagi tentang pentingnya gizi seimbang, MPASI sehat, dan pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak. Workshop pembuatan makanan bergizi sederhana menjadi momen penuh keceriaan, di mana dapur bukan hanya tempat memasak, tetapi ruang ilmu dan cinta untuk generasi sehat masa depan. Tidak hanya untuk anak-anak, kami juga mengajak para lansia melalui program Sehat, Bahagia, dan Produktif di Usia Senja. Kami mengadakan sosialisasi pola hidup sehat, senam ringan bersama, dan berbagi tentang bagaimana menjaga semangat dan kebugaran meski usia terus bertambah. Karena bagi kami, lansia bukanlah beban, melainkan teladan dan sumber kebijaksanaan desa. Potensi Desa Pohkonyal bukan hanya di sawahnya yang hijau, tetapi juga di tangan-tangan kreatif para pengrajinnya. Melalui program UMKM kreatif, kami mengadakan workshop peningkatan keterampilan dan inovasi produk anyaman tas. Bersama para pengrajin, kami belajar memperbaiki model, menambah warna, dan memperkenalkan ide kemasan produk yang lebih menarik. Tidak sampai di sana, kami juga memperkenalkan digitalisasi pemasaran, agar produk anyaman khas Pohkonyal tidak hanya dikenal di kecamatan atau kabupaten, tetapi bisa melangkah sampai ke pasar nasional bahkan internasional. Foto produk, pembuatan katalog digital, dan pengenalan marketplace sederhana menjadi langkah awal menuju UMKM yang mandiri dan berdaya saing. Melalui program Bakti Negeri, kami membawa 4 inovasi edukatif dan inspiratif. Yang pertama adalah Sidak, Siap Disaing Anti Kaku. Program literasi kreatif yang mengajak masyarakat untuk berani menyampaikan ide melalui poster, desain infografis sederhana, dan gambar yang ekspresif. Program Bakti Negeri yang kedua ada Gembira, Gerakan Menabung dan Berhitung Ria, sebuah gerakan literasi finansial dan numerasi untuk siswa sekolah dasar, agar sejak dini mereka mengenal cara untuk menabung uang, menghitung, dan menata masa depan. Dan program yang ketiga adalah Hidropedia, hidroponik desa produktif dan edukatif.
program yang menghadirkan edukasi lingkungan dan teknik bercocok tanam modern tanpa tanah. Melalui program ini, anak-anak dan warga desa belajar bahwa berkebun tidak harus selalu di lahan yang luas, tetapi bisa dilakukan secara kreatif dan produktif. Dan program yang keempat adalah workshop pembuatan lilin dari minyak jelantah, sebuah kegiatan edukatif yang mengajak masyarakat desa Pokonyal melihat kembali nilai di balik limbah rumah tangga. Melalui proses sederhana mengubah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Warga tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga membuka mata pada arti menjaga lingkungan, mengurangi limbah, serta menemukan peluang usaha dari hal-hal kecil di sekitar kita. Wujud cinta pada negeri kami rangkai melalui program kebangsaan. Melalui pojok literasi kebangsaan, kami mengajak anak-anak untuk mengenal semangat kebangsaan, toleransi, dan cita-cita luhur bangsa melalui cerita, buku, dan permainan edukatif. Kami juga memberikan sosialisasi pencegahan dan penanganan bullying di sekolah untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan membahagiakan bagi anak-anak semua. KKN ini bukan hanya tentang program, laporan, dan dokumentasi. KKN ini tentang manusia, tentang belajar mendengar, bekerja sama, dan saling memahami, tentang tawa anak-anak, semangat ibu dan bapak, dan kehangatan warga yang menerima kami bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai keluarga. Desa Pokonyal mengajarkan kami bahwa perubahan tidaklah selalu besar dan gemerlap. Terkadang, perubahan lahir dari langkah kecil, dari ruang kamar belajar, dari dapur, dari sawah, dari tangan-tangan sederhana yang tak pernah lelah untuk mencoba. Terima kasih Desa Pokonyal. Terima kasih kepada warga yang mengajarkan kami tentang kesederhanaan, kebersamaan, dan harapan. Kami datang membawa ilmu dan kami pulang membawa pengalaman dan kenangan. Dari desa kecil ini, kami belajar arti besar dari pengabdian. Kami, mahasiswa Universitas PGRI Madiun, KKNT berdampak kelompok 31, mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, kerjasama, dan cinta dari Desa Pokonyal. Sampai jumpa dan semoga jejak kecil kami membawa langkah besar untuk kita semua.